Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss akan membahas review CAS 2 yang nanti akan ada sekitar 13 grammar rules yang akan kita bahas. Untuk grammar rules yang pertama ada verb need yang diikuti oleh gerund atau to infinitive. Untuk gerund akan bermakna sebagai passive meaning yang salah satu contohnya adalah your hair needs cutting. Di sini maksudnya needs to be cut atau perlu untuk digunting atau dipotong. Dan untuk to infinitive maknanya adalah necessity atau kebutuhan. Untuk contoh kalimatnya, you need to move the background. Dan makna pada kalimat ini sama dengan makna pada kalimat berikutnya. The background needs to be moved. Bedanya adalah untuk kalimat pertama, to move berarti active voice, to plus verb 0. Tapi untuk kalimat yang kedua berarti passive voice, ditandai dengan to plus be plus verb 3. Untuk yang nomor 2, materinya adalah verb stop, bisa diikuti gerund atau to infinitive. Namun keduanya memiliki meaning yang agak berbeda. Untuk gerund, maksudnya adalah berhenti melakukan sesuatu. Berhenti melakukan sesuatu. Biasanya melakukan dan sekarang tidak melakukan. Contohnya, I stop filling up the car with gas when it is enough. Setelah selesai, dia sudah berhenti gitu. Untuk to infinitive, maknanya adalah stop to do something atau berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi berhenti dulu untuk do something yang lain gitu. For example, I stopped to fill up the car with gas before continuing the trip. Jadi berhenti dulu untuk fill up the car with gas, lalu baru continuing the trip. Jadi ada dua events di situ. Untuk yang ketiga ada materi tentang determiner plus noun. Determiner adalah kata-kata yang terletak sebelum noun untuk memperjelas noun tersebut. Di baris pertama ada e dan en yang digunakan untuk menunjukkan kata benda yang masih umum atau yang baru disebutkan untuk pertama kali. Dan untuk the adalah determiner untuk menunjukkan kata benda yang sudah spesifik atau sudah disebutkan sebelumnya. Yang ke baris kedua ada this, these, that, and those. Ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kata benda atau disebut dengan demonstratif. Dan yang ke baris ketiga ada my, your, his, her, our, their. Di situ tidak disebutkan semuanya. Bisa kalian cari untuk subjek yang lain, possessifnya seperti apa. Di situ untuk menunjukkan kepemilikan. Untuk much, many, any, dan some, di situ untuk menunjukkan quantifier, jadi jumlah sebuah benda. Dan untuk 1, 2, 3 di situ untuk menunjukkan number dari sebuah benda. Jadi misalnya ada berjumlah 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang ketiga ada dan yang selanjutnya ada distributives. Di situ ada all, half, either, each, every. Di situ untuk pembagiannya. Jadi sebagian kah atau semuanya. Yang terakhir, baris terakhir ada other dan another. Di situ untuk differentiate the words. Jadi untuk menunjukkan oh ini benda yang ini dan itu benda yang itu atau benda yang lain gitu. Oke, yang keempat adalah past participle clause. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, past participle adalah verb 3. Jadi ini adalah kausa yang mengandung verb 3. Dalam contohnya ada past participle, subject plus verb. Jadi past participle ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kata kerja pasif. Contohnya ada repaired quickly, the car is now ready to use. Repaired karena di situ berbentuk past participle maka bermakna diperbaiki dengan cepat. The car is now ready to use. Apa yang diperbaiki? Nah, subjeknya itu sama dengan subjek setelah koma. Jadi subjek pada kata yang sebelum koma tersebut adalah the car. Jadi di situ Miss tunjukkan ada subjeknya sama. Jadi kalau misalnya baca secara keseluruhan yaitu the car is repaired quickly, the car is now ready to use. Tapi karena kita ingin mengefektivitaskan, jadi the car-nya kita hilangkan hanya ditaruh di klausa yang kedua gitu. Jadi repaired di sini berarti diperbaiki. Untuk nomor 5 adalah tentang hope, verb hope yang diikuti oleh to infinitive. Dengan formulanya tetap hope plus to plus verb 0. Bisa pakai objek di tengahnya atau tidak. Jadi ada I hope to take the test, di situ tanpa objek, ataupun I hope you to take the test dengan objek you. Bisa keduanya. Untuk nomor 6, materinya adalah present participle clause. Present participle adalah verb ing atau verb ing. Untuk formulanya present participle, subject plus verb. Dan present participle di sini digunakan untuk mengindikasikan active voice. Contohnya,
finishing the task, they are now allowed to go. Di situ finishing diartikan sebagai menyelesaikan tugas atau sudah menyelesaikan tugas, they are now allowed to go. Dan subjeknya adalah they, sama-sama they. Dan di sini rumusnya sama dengan yang tadi, past participle. Sebetulnya ada banyak sekali untuk klausa ini, ada yang berarti having finished the task, ada yang finishing seperti itu. Tapi nanti untuk komplitnya atau untuk yang lebih jelasnya akan Miss terangkan di materi yang lain. Untuk yang nomor 7, ada determiner plus plural noun. Jadi tadi sudah belajar tentang determiner, namun di sini ada determiner yang harus diikuti oleh plural noun. Contohnya ada these and those. These adalah bentuk plural dari ini, dan those adalah bentuk plural dari itu. Both, kemudian many, few, a number of, some, dan more. Dan semuanya itu diikuti oleh plural noun. Next, untuk nomor 8, materinya adalah fraction, percentage, plus noun, plus verb. Di situ ada tanda panah karena verb yang ada di situ harus mengikuti noun yang sebelumnya, gitu. Contohnya adalah 1/3 of the article is cited. Di situ pakai verb is karena mengikuti the artikelnya. Jadi tidak terkecoh dengan 1/3. Jadi kita harus tahu verb itu harus mengikuti kata benda yang sebelumnya. Contoh yang kedua, 1/3 of the articles are cited. Jadi are di situ mengikuti the articles. Jadi 1/3 karena dia termasuk fraction, maka kata kerjanya harus sesuai dengan kata benda setelah of-nya. Dan untuk yang percentage, contohnya adalah 50% of the screen needs fixing. Di situ needs mengacu ke the screen, jadi bukan yang 50%-nya. Kemudian untuk yang kedua, 50% of the screens need fixing. Di situ hanya pakai need tanpa s karena merujuk ke the screens yang berarti plural. Jadi tidak terkecoh pada 50%. Next, untuk nomor 9, materinya adalah time, money, distance, plus singular verbs. Contohnya dari ketiga materi tersebut adalah, contoh ada uang di sini ya, $20 is a great deal of money to me. Di situ walaupun $20, tapi karena dia dalam bentuk quantity uang, maka tetap pakai singular verbs. Jadi mau berapa dolar pun kalau dia dalam bentuk uang, dia pakai singular verbs. Contoh yang kedua, 20 kilometers is too far to run. Walaupun dia masuk ke 20 km atau 100 km pun, tapi karena dia masuk ke quantity dalam segi jarak, maka dia tetap dihitung singular verb, jadi tetap pakai is. Jadi mau 100 km pun tetap pakai is. Untuk yang keempat ada time, 4 weeks is not long enough. Di situ weeks walaupun ada 4 minggu, tapi karena dia masuk ke quantity waktu, maka dia tetap pakai singular verb. Untuk nomor 10, materinya adalah order plus to infinitive. Di situ contoh kalimatnya adalah I order you to do the task immediately. Dan yang kedua, they ordered John to finish out the contract. Jadi bisa pakai objek di situ dan diikuti oleh to plus verb null atau to infinitive. Untuk selanjutnya, ada past participle as adjective. Sekali lagi, past participle adalah verb 3 dan di sini berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya adalah the tired girl did not want to pay attention. Di sini tired describes the girl's feeling. Jadi ketika ada past participle dan di situ bermakna sebagai adjective atau berposisikan sebagai adjective, maka biasanya mengartikan sebuah perasaan seseorang atau hewan gitu. Jadi biasanya describes the feeling. Dalam hal ini adalah feeling dari the girl. Dan kenapa harus pakai ed? Karena the girl is not the agent of the participle tired gitu. Jadi biasanya verb past participle sebagai adjective biasanya bermakna untuk perasaan, mendeskripsikan perasaan dari seseorang. Untuk yang selanjutnya, materinya adalah neither nor plus verb. Di situ ada tanda panah karena verb nantinya akan mengikuti kata benda yang paling dekat. Untuk contohnya, neither you nor he is responsible for that. Jadi di situ pakai verb is karena kata benda yang paling dekat adalah yang he. Maka kita pakai is. Jadi tidak tergantung pada you yang di depan karena you itu terletak jauh dari kata kerja.
Next, untuk tambahan materi adalah either she or you have to clean up the class. Jadi di situ pakai verb have karena kata benda yang terdekat adalah you, jadi tidak terpaku pada yang she. Jadi untuk neither and either, semua kata kerja bergantung pada kata benda yang paling dekat atau yang paling belakang. Untuk yang selanjutnya adalah the use of present participle. Sekali lagi, present participle adalah verb ing. Dan verb ing di sini digunakan untuk menyatakan dua hal yang terjadi secara bersamaan. Sebetulnya ada banyak sekali fungsi dari present participle dalam sebuah kalimat. Namun dalam konteks ini kita akan bahas yang dua kejadian menjadi satu dulu atau yang terjadi bersamaan dulu. Nanti untuk yang materi yang lainnya kita bahas di lain waktu. Contoh kalimatnya adalah the man left the room smiling. Jadi left meninggalkan ruangan dan tersenyum itu terjadi secara bersamaan. Maka smiling memakai verb ing. Next ada they gather in the room holding hands. Jadi kata kerja gather dan kata kerja holding di situ terjadi secara bersamaan. That's why yang kedua, verb yang kedua diubah menjadi verb ing.